Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Abdul Jayanti dengan NIM 09115801250032, Prodi Teknologi Pendidikan semester 2, dosen Dr. Sam Hermansyah SPD MPD, mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi semester 2. Di video kali ini saya akan membahas bab 4 tentang prinsip dan nilai anti korupsi. Nah, untuk pembahasan pertama yaitu pendahuluan. Pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi adalah langkah preventif vital yang untuk melawan korupsi yang sudah akut di Indonesia. Dengan melibatkan mahasiswa sebagai agen perubahan, pendidikan ini menanamkan 5 prinsip dan 9 nilai integritas guna membentuk generasi masa depan yang jujur, bertanggung jawab, dan berani memutus rantai korupsi demi keberlangsungan bangsa. Selanjutnya yaitu materi prinsip-prinsip anti korupsi. Yang pertama itu akuntabilitas. Semua kebijakan dan tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik atau mencegah proyek atau honor fiktif. Yang kedua, transparansi. Keterbukaan proses kebijakan sehingga masyarakat dapat mengetahui dan mengawasi. Contoh laporan keuangan terbuka. Yang ketiga, kewajaran atau fairness. Mencegah ketidakwajaran agar anggaran atau markup memiliki sifat komprehensif, disiplin, fleksibel, terprediksi, jujur, dan informatif. Yang keempat, kebijakan. Aturan interaksi yang jelas. Undang-undang anti korupsi, undang-undang anti monopoli untuk mengatur agar tidak terjadi celah korupsi. Yang kelima, kontrol kebijakan. Upaya mengefektifkan kebijakan melalui partisipasi atau ikut menyusun kebijakan, evolusi atau perubahan kebijakan secara bertahap, reformasi atau perubahan sistem pengawasan secara menyeluruh. Kemudian materi selanjutnya yaitu nilai-nilai anti korupsi. Ada beberapa nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama itu kejujuran, lurus hati, tidak curang dan tidak plagiat dalam karya akademik. Yang kedua, kepedulian, peka terhadap kebutuhan orang lain dan lingkungan kampus. Yang ketiga, kemandirian, kedewasaan untuk mengerjakan tugas tanpa ketergantungan penuh pada orang lain. Yang keempat, kedisiplinan, taat pada aturan dan tepat waktu atau RPS pengumpulan tugas kehadiran. Yang kelima, tanggung jawab, berani menanggung risiko dan menyelesaikan tugas secara tuntas. Yang keenam, kerja keras, gigih, teguh, tekun, dan tidak mencari jalan pintas atau instan. Kemudian selanjutnya ke yang ketujuh, sederhana, hidup sesuai kebutuhan, bukan keinginan atau gaya hidup mewah yang memicu korupsi. Yang kedelapan, keberanian, berani menyatakan kebenaran, berani menolak ajakan korupsi, dan berani mengakui kesalahan. Kemudian yang terakhir, yang kesembilan yaitu keadilan, tidak memihak, berpikir kritis, dan memberikan penilaian secara objektif. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu implementasi di lingkungan kampus. Yang pertama itu integritas akademik, menolak plagiarisme, titip absen, dan pemalsuan nilai. Yang kedua, organisasi mahasiswa, transparansi dalam laporan keuangan kegiatan dan kewajaran dalam penyusunan anggaran kegiatan. Yang ketiga, keteladanan, dosen dan pimpinan kampus wajib menjadi panutan atau role model dalam kedisiplinan dan kesederhanaan. Nah, dan yang terakhir, penutup dan kesimpulan. Mencegah korupsi bukan hanya soal menangkap koruptor, tapi menanamkan nilai dan menjaga prinsip. Mahasiswa sebagai intelektual harus berani menjadi garda terdepan dan dalam menegakkan kejujuran dan keadilan.
Nah, baik, ya itulah sedikit penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're